Hai semua, nama saya Akila Fatima dari kelas 11 MIPA 8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang virus corona, sebaiknya kita kenal dulu yuk apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi makhluk hidup. Virus merupakan organisme yang sangat unik. Ia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, virus bersifat aseluler karena tidak memiliki dinding sel, membran, sitoplasma, inti, dan organisme sel lainnya. Virus berukuran amat kecil. Dan virus hanya memiliki salah satu macam dari asam nukleat, RNA atau DNA. Kemudian, umumnya virus berupa semacam hablur atau kristal yang bentuknya bervariasi. Lalu, virus hanya dapat berkembang biak di sel hidup lain atau disebut sebagai parasit obligat, dan ia tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Bentuk virus amat bervariasi. Ada yang berbentuk batang, contohnya tobacco mosaic virus atau TMV, polyhedral, contohnya adenovirus, bola, influenza virus, dan huruf T, contohnya bakteriofag. Berikutnya adalah struktur virus. Virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Kepala virus terdiri dari kapsid atau selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein, dan asam nukleat yang merupakan informasi genetik untuk replikasi. Lalu, ada leher yang berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ke ekor. Yang terakhir, ekor. Ekor virus merupakan selubung memanjang atau tubus untuk alat penginfeksi. Pada ekor virus, terdapat serabut ekor yang tumbuh di ujung ekor untuk menerima rangsangan atau sebagai reseptor, dan selubung ekor. Selubung ekor ini berfungsi untuk menginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri atau sel agar bisa memasukkan RNA atau DNA kepada sel inang untuk berkembang biak. Lalu, bagaimana dengan cara hidup virus? Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel inang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Sel hidup yang ditumpangi virus disebut sel inang. Virus mengenali inangnya menggunakan sistem Loci atau kesesuaian. Berdasarkan jenisnya, sel inang dibagi menjadi dua, yaitu kisaran sel inang luas yang menginfeksi beberapa inang dan kisaran inang sempit yang hanya menginfeksi inang tertentu. Dalam perkembangbiakannya, daur virus dibagi menjadi dua, yaitu daur litik yang disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus, dan daur lisogenik yang terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Kedua daur itu memiliki tahap yang hampir sama. Dalam dua tahap pertama perkembangbiakan virus, yaitu tahap adsorpsi dan penetrasi, daur litik dan daur lisogenik melalui tahap yang sama, di mana tahap absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang, dan dalam tahap penetrasi, virus memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inang. Tahap yang membedakan daur litik dan daur lisogenik adalah tahap penggabungan dan fase pembelahan. Tahap penggabungan terjadi ketika inang yang virus tempati cukup kuat sehingga virus tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profag. Selanjutnya, sel inang mengalami fase pembelahan, dan profag ikut membelah sehingga setiap sel inang mengandung profag. Selama sel inang kuat dan dalam kondisi yang menguntungkan, virus tetap berada dalam bentuk profag. Namun, bila sel inang lemah atau dalam keadaan yang tidak menguntungkan, seperti terkena radiasi ultraviolet, virus akan langsung memisahkan diri. Kemudian, virus akan langsung menghancurkan materi genetik inang dan mengambil kendali. Lalu, proses yang terjadi sama dengan tahap sintesis pada daur litik. Fase pemisahan terjadi ketika sel bakteri sudah membelah dan siap melakukan penetrasi lebih lanjut ke dalam sel inang. Tahap sintesis, perakitan, dan tahap lisis pun sama dengan tahap virus berkembangbiakan dalam tahap litik. Dalam tahap sintesis, terjadi penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah DNA sel hancur, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus. Hal tersebut yang membuat virus dapat mengendalikan kehidupan sel bakteri secara utuh. DNA atau RNA kemudian membentuk komponen tubuh seperti ekor dan kapsid. Selanjutnya, terjadi tahap perakitan virus di mana tubuh, kepala, ekor, dan komponen virus menjadi satu virus yang utuh. Kapsid utuh juga akan diisi oleh RNA atau DNA untuk memproduksi virus baru. Pada tahap ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 hingga 200 buah. Tahap terakhir adalah tahap lisis, di mana kerja enzim lisozim melubangi dinding sel inang dan membuat dinding sel mengalami perpecahan sehingga virus-virus baru dapat dilepaskan untuk melakukan replikasi ulang. Virus diklasifikasikan menjadi beberapa jenis.
Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya selubung pada nukleokaspid. Ada virus terselubung dan virus telanjang. Virus berselubung contohnya poxivirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, dan paramyxovirus. Dan virus telanjang contohnya papovirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Yang kedua, berdasarkan jumlah kapsomer. Virus memiliki 32 kapsomer, contohnya parvovirus. 60 kapsomer, contohnya picornavirus. 72 kapsomer, contohnya papovirus. 162 kapsomer, contohnya herpes virus. Dan 292 kapsomer, adenovirus. Yang ketiga, berdasarkan jenis sel inangnya. Yang pertama, ada penyerang bakteri, contohnya virus T. Kemudian, penyerang tanaman, contohnya TMV dan tungro. Penyerang hewan, rabies dan flu burung. Dan penyerang manusia, contohnya polio, HIV, dan flu. Yang keempat, berdasarkan tipe genom dan metode replikasi. Tipe 1, DNA utas ganda dengan reproduksi replikasi, contohnya herpes virus. Tipe 2, DNA utas tunggal, contohnya MVM. Tipe 3, RNA utas ganda, reproduksi replikasi, contohnya reovirus. Tipe 4, RNA utas tunggal positif, reproduksinya replikasi, contohnya virus polio. Tipe 5, RNA utas tunggal negatif dengan reproduksi replikasi, contohnya virus rabies. Tipe 6, RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara yang reproduksinya transkriptasi balik, contohnya virus AIDS. Dan yang terakhir, tipe 7, RNA utas ganda dengan RNA perantara, reproduksinya transkriptasi balik, dan contohnya heparnavirus. Yang kelima, berdasarkan jenis asam nukleat. DNA contohnya parvovirus dan RNA contohnya picornavirus. Kemudian yang terakhir berdasarkan bentuk dasarnya. Iksohedral atau sumbu rotasi ganda dan tata ruang dibatasi 20 segitiga, contohnya virus polio. Helikal, satu sumbu rotasi, contohnya virus flu. Dan yang terakhir virus kompleks, contohnya virus cacar. Virus menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya adalah cacar variola yang disebabkan oleh orthopox virus, campak yang disebabkan oleh morbillivirus, AIDS yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus, flu yang disebabkan oleh virus influenza dan parainfluenza, flu burung yang disebabkan oleh HPAIV atau High Pathogenic Avian Influenza Virus, rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus, tetelo oleh NCD, dan mozaik oleh TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, setelah mengenali tentang virus, selanjutnya mari kita pelajari lebih dalam tentang virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Pandemi coronavirus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa pandemi penyakit coronavirus 2019. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab dan prosedur perawatan dan vaksin diberikan ternyata tidak efektif. Kemunculan penyakit diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan hidup. Sedikitnya 70% urutan genom SARS-CoV-2 sama seperti SARS-CoV. Pada 16 Maret 2020, minimum 182.198 kasus telah terkonfirmasi. 80.880 diantaranya terjadi di daratan Tiongkok. Jumlah penderita yang meninggal mencapai 7.139. Kasus kematian di luar Tiongkok terjadi di Iran, Italia, dan Korea Selatan. Gejala-gejala infeksi virus corona adalah sebagai berikut. Yang pertama, demam sejumlah 90% kasus. Kelelahan dan batuk kering sejumlah 80% kasus, sesak napas 20% kasus, dan gangguan pernapasan dengan 15% kasus. Berikut adalah penyebab virus corona. Virus corona baru awalnya disimbolkan 2019 nCoV oleh WHO dengan huruf N yang berarti novel atau baru, dan CoV yang berarti coronavirus atau virus corona. Virus ini tergolong dalam ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae, dan genus Beta Coronavirus atau Beta-CoV. Genus Beta Coronavirus terdiri atas 4 garis keturunan atau subgenus. Pada 11 Februari 2020, Komite Internasional Taksonomi Virus atau ICTV
memberi nama virus ini Coronavirus Syndrome Pernapasan Akut Berat 2, Severe Acute Respiratory System Coronavirus 2, disingkat SARS-CoV-2, yang merupakan galur dalam spesies SARS-CoV. Virus ini dapat disebarkan dengan berbagai cara. Pada 22 Januari 2020, para ilmuwan dari Universitas Peking, Universitas Kedokteran Tradisional Tiongkok Guangxi, Universitas Ningbo, dan Sekolah Tinggi Teknik Biologi Wuhan menerbitkan sebuah artikel setelah melihat manusia, kelelawar, ayam, landak, terenggiling, dan 2 spesies yang menyimpulkan bahwa 2019 nCoV tampaknya merupakan virus rekombinan antara coronavirus kelelawar dan coronavirus yang asalnya tidak diketahui. Dan ular adalah reservoir hewan satwa liar yang paling mungkin untuk virus 2019 nCoV yang kemudian menyebar ke manusia. Beberapa ilmuwan lain berpendapat bahwa 2019 nCoV dikembangkan sebagai hasil dari virus gabungan antara kelelawar dan ular. Artikel pracetak yang dipublikasikan pada tanggal 23 Januari 2020 di jurnal Bio RxU yang dituliskan oleh peneliti dari Institut Virologi Wuhan, Rumah Sakit Jinshan Wuhan, Universitas Akademi Sains Tiongkok, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menyatakan bahwa virus corona ini kemungkinan berasal dari kelelawar. Karena analisis mereka menunjukkan bahwa 2019 nCoV 96% identik di tingkat genom secara keseluruhan dengan coronavirus kelelawar. Virus corona memang belum ditemukan vaksinnya, namun ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terinfeksinya virus corona. Yang pertama adalah mengurangi interaksi ke penderita infeksi pernapasan. Kedua, mengecek kesehatan. Yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, menghindari dengan peternakan atau hewan luar. Yang kelima, memperhatikan etika batuk. Yang keenam, jangan melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan yang terakhir, jangan sering menyentuh wajah. Dengan terjadinya bencana virus corona ini, mari kita kenali protokol penanganan virus corona. Jika merasa tidak sehat, maka berobatlah ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Gunakan masker, kemudian ikuti etika batuk atau bersin yang benar, dan tidak menggunakan transportasi massal atau umum. Bila sudah diperiksa, jika tidak memenuhi kriteria PDP COVID-19, akan dilakukan rawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa. Jika memenuhi kriteria, dirujuk rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung di ADP. Di RS rujukan, spesimen PDP diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien berada di ruang isolasi. Apa yang dapat kita lakukan untuk menanggapi secara bijak pada saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona? Yang pertama, tidak panik atau menimbulkan kepanikan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Yang keempat, rajin cuci tangan, apalagi setelah bepergian atau menyentuh benda-benda umum. Yang kelima, makan makanan sehat dan bergizi. Yang keenam, jika merasa sakit atau tidak enak badan, lebih baik tetap di rumah. Dan yang terakhir, jika keluar rumah, maka yang sakit wajib menggunakan masker. Penanganan yang dapat kita lakukan saat terjangkit virusnya adalah jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Kemudian, periksa ke dokter hanya bila mengalami gejala atau keluhan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Atau bila tidak memungkinkan, usahakan menggunakan kamar mandi atau kamar tidur yang berbeda. Kemudian, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk. Sebisa mungkin tidak melakukan pertemuan dengan orang lain. Lalu, hindari penggunaan alat makan, minum, mandi, dan perlengkapan mandi dengan orang lain. Dan yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin. Dengan adanya bencana virus corona ini, penting bagi kita untuk menerapkan hidup lebih sehat. Cara-caranya dengan menjaga kebersihan diri, seperti sikat gigi sudah makan dan sebelum tidur, mencuci tangan dengan sabun secara berkala, menjaga kebersihan kuku, bersihkan tempat kerja, belajar, bermain, dan tempat kegiatan lainnya. Gunakan hand sanitizer ketika sabun dan air tidak ada. Membersihkan telepon genggam, dan mandi dengan teratur. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah, olah sampah menjadi pupuk kompos, remukan wadah plastik atau karton, daur ulang sampah,
jaga kesehatan dan kebersihan hewan peliharaan, kerja bakti di lingkungan sekitar, serta tutup saluran pembuangan air. Kita juga dapat menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi sayuran hijau, mengkonsumsi vitamin C dan D, olahraga yang rutin, minum teh hijau, tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, menjaga kebersihan, coba konsumsi probiotik, dan menghindari alkohol. Salah satu kegiatan yang penting kita lakukan untuk menjaga kesehatan adalah olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang. Tidak hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Contohnya catur. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan olahraga, metabolisme tubuh menjadi lancar, sehingga distribusi dan penyebaran nutrisi dalam tubuh menjadi lebih efektif dan efisien. Kombinasi diet, olahraga, dan tidur merupakan kunci yang penting untuk kesehatan total. Untuk mengurangi penyebaran virus corona ini, maka kita perlu tahu cara bersosialisasi di masyarakat yang benar. Salah satu penularan virus corona adalah dengan kontak fisik. Maka dari itu, kita harus mengurangi kontak fisik kita dengan orang lain. Bila kita bertemu dengan orang lain, berikut adalah cara memberi salam saat bertatap muka. Yang pertama ada salam namaste. Dengan mengentukkan kedua telapak tangan dan jari jemari di depan dada sambil membungkukkan badan. Kedua ada salam siku, yaitu siku saling bersentuhan. Kemudian salam kaki, disebut juga handshake, yang saling berkontak adalah kaki. Yang terakhir ada melambaikan tangan. Di era ini, kita lebih banyak menggunakan waktu kita di media sosial. Apalagi di waktu seperti ini, di mana banyak sekolah dan pekerjaan yang diliburkan. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara bijak menggunakan media sosial dalam mengakses maupun menyebarkan informasi. Yang pertama, mengecek kembali kebenaran informasi yang akan disebar. Yang kedua, menyebarkan informasi yang berguna dan dapat membantu orang lain. Yang ketiga, tidak menyebarkan gosip. Yang keempat, tidak melakukan segala bentuk cyberbullying. Dan yang kelima, tidak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menciptakan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. So, what can we get from these explanations earlier? COVID-19 is a respiratory illness caused by a novel or new coronavirus that originated in China in late 2019 and has now spread to numerous countries. This virus originated from bats and now has spread into humans. COVID-19 can be transmitted by animal contact, air contaminations, human contact, and contaminated objects. The vaccines for coronavirus hasn't been found yet. Scientists and doctors all over the world are working for it. But there are a few ways for us to prevent ourselves from getting the virus itself by washing our hands regularly, using nose bag, and using a mask while we're sick, seeking a doctor if we get the symptoms, and staying at home. Here are the symptoms of coronavirus: headache, fever, runny nose, throat pain, dyspnea, or shortness of breath, and shaking chills. For those of you who are watching, please be careful and take care of your physical and mental health. Educate yourself on the topic and make sure you're not spreading misinformation. That's it for me. Thank you for watching and stay alert.